Selamat siang semuanya, kembali lagi kita di podcast 3 Uhuy. Podcast yang ngomongin isu uhuy uhuy. Nah, hari ini bersama saya Fahmi. Dan saya Natasha. Nah, Kayaknya hari kita ini bakal kenalan juga nih Mas sama uh-uh. beberapa pemateri di podcast 3 Uhuy ini. Iya, boleh kenalan dulu dong buat mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng dan cantik di sini. Oke. Ayo siapa duluan nih? Coba aku duluan aja ya. Oke. Aku ada Fandi, aku dari Direktorat Irigasi dan Rawa. Halo semuanya. Halo Mas Fandi. Halo Mas Fandi. Mungkin bisa lanjut ke Mbak-Mbak dulu, Mbak Nafsya. Oke, selamat siang semuanya. Saya Nafsa dari Direktorat Sungai dan Pantai. Salam kenal Mbak Nafsya. Selanjutnya Oke. mungkin mas-mas yang kumisan yang ganteng. Silakan Mas. Oke, oke. Perkenalkan semua ya. Nama saya Noval. Saya dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Halo. Salam kenal Mas. Dilanjut kali dengan mas-mas yang senior. Silakan Mas. Oke lah, perkenalkan saya dengan Rahmadi, saya dari Bagian Tata Usaha Direktorat SSPSDA. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Rahmadi. Mungkin bisa lanjut ke yang terakhir. Halo, nama saya Reza dari Direktorat SSPSD. Terima kasih. Salam kenal. Oke, salam Oke, kenal semuanya. aku mau nanya-nanya ya. Ini Mas. Beberapa waktu lalu kan sedang belajar TWK yang buat jiwa kebangsaan saya sedang berapi-api gitu loh Mas. Saya rasa Mas-Mas Mbak-Mbak sekalian punya rasa yang sama ya. Menurut Mas Nopal, gimana sih jiwa kebangsaan masyarakat di generasi sekarang ini? Wah, kalau itu sih saya ngerasain sendiri ya, Mas ya. Waktu saya tes CPNS terus ada TWK-nya sih lumayan menantang juga menurut saya karena ada sebagian yang sudah saya lupa. Ya, saya juga bukan tipikal orang yang update sih, Mas, tapi sejauh ini saya masih berjiwa kebangsaan yang eh, tetap tinggi kok, tapi dengan cara yang lain mungkin gitu ya. Nah, ini juga menurut saya lihat dari teman-teman saya juga gitu sih, Mas. Sekarang tuh apa ya, generasi sekarang tuh unik-unik sih. Soalnya mereka tuh nggak menunjukkan jiwa kebangsaan yang apa ya, istilahnya tuh tradisional gitu kan, atau yang dulu gitu. Mungkin sekarang tuh mereka meng- mengedepankan dan mengembangkannya secara baik gitu, mengikuti arus zaman gitu kan. Tetap ada jiwa kebangsaannya. Mereka tuh bisa melahirkan karya-karya gitu kan, seperti film-film, ada juga tari-tari kontemporer yang disatukan dengan budaya-budaya Indonesia gitu kan. Juga ada karya-karya seni lainnya yang menggambarkan budaya Indonesia. Jadi lebih kreatif sih sebenarnya. Oke, itu dari pendapat Mas Nopal. Kalau yang lain mungkin ada yang berpendapat mengenai jiwa kebangsaan di generasi sekarang. Kayaknya kalau generasi muda ditanya dia punya jiwa kebangsaan atau enggak, pasti semuanya jawab punya gitu ya. Karena kan dari dulu juga kita udah belajar apa pendidikan Pancasila, kewarganegaraan gitu. Jadi emang pasti punya lah kalau jiwa kebangsaan. Nah, tapi pertanyaannya nih, kita implementasiin atau enggak si jiwa kebangsaan itu. Makanya tadi balik lagi sama yang diomongin Mas Noval. Jadi sekarang cara nunjukin jiwa kebangsaannya udah variatif banget lah gitu. Jadi nggak yang cuman sekedar upacara atau punya jiwa Pancasila segala macam gitu enggak, tapi dia bisa tunjukin dari aktivitas dia sehari-hari, dari pekerjaannya dan dari hal-hal yang kreatif juga. Mungkin gitu sih tambahannya. Oke, thank you Mas Fandi. Jadi kan benar, bukan hanya tentang upacara, tapi kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut tuh dengan banyak cara. Nah, pertanyaanku sekarang, sebenarnya apa sih yang ngeganggu orang-orang generasi sekarang ini tuh untuk
bisa punya jiwa kebangsaan yang tinggi. Hal-hal apa sih yang sebenarnya bikin batu sandungan kita? Oke, aku izin nambahin ya. Sebenarnya apa sih yang bikin generasi sekarang itu dia jadi berkurang eh, rasa jiwa kebangsaannya itu salah satunya adalah pengaruh dari budaya luar. Jadi kayak K-pop, kemudian animasi-animasi luar, kemudian film-film drama Korea mungkin. Nah, itu seolah-olah mendistraksi kita sebagai generasi muda untuk melupakan nilai-nilai yang ada di dalam bangsa kita sendiri. Itu sih, kalau dari saya seperti itu. Mungkin Ya, ada saya tambahan yang sepakat lain? sih Mas Reza ya. Eh, Banyakan ke belakangan ini karena game online dan berita media yang sangat cepat gitu ya, banyak generasi kita yang terdistrak gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Ini Mas Fahmi, tadi kan berbicara mengenai K-pop dan lain-lain. Itu kan berarti kan erat kaitannya dengan media sosial. Nah, sekarang ini kan lagi isu banget nih tentang hoax dan buzzer-buzzer nih. Kita berbicara tentang hoax. Sebenarnya hoax itu tuh apa sih? Dan apakah hoax itu hanya ada di media sosial? Aku izin jawab ya. Kalau menurut aku, Ya, pendapat aku sendiri, hoax itu tuh informasi yang gak akurat gitu. Nah, itu tuh nggak cuma ada di sosial media aja, sebenarnya ada di lingkungan sekitar. Sebenarnya tuh info-info bohong atau hoax itu tuh udah dari zaman dulu ya sebenarnya. Mungkin lebih marak-maraknya sekarang. Seperti mungkin kayak ibu-ibu ngegosip, itu kan juga termasuk ada yang benar, ada yang enggak gitu sih. Setuju, setuju. Jadi hoax itu nggak baru-baru ini. nah, Kayak kita dari zaman dulu, misal kayak kita di komplek lah, ibu-ibu kan sering ngerumpi tuh ya di komplek ya. Itu juga kadang-kadang info yang disampaikan juga bentuknya hoax gitu. Dan sebenarnya hoax ini eh, kadang memang dibuat sengaja. Dia sengaja buat ngeprovokasi, buat ngegiring opini, biar rame aja, biar seru gitu. Nah, ini nih parahnya hoax di situ tuh. Kadang kita keikutan, tiba-tiba padahal itu informasinya palsu gitu. nah, benar tuh Mas Fandi. Orang tuaku aja ya sering dapat info palsu gitu loh. Masa katanya ada info pimpinan kita yang ijazahnya palsu gitu. Nah, gimana sih cara kita itu untuk nyetop atau memberitahu kerabat kita atau mungkin diri kita atau teman kita sendiri untuk stop mendengarkan hoax, pilihlah berita begitu. Bagaimana ya kira-kira? Oke, aku coba jawab nih ya. Kalau berita, apalagi yang udah nyebar di media sosial, itu kan nyebarnya cepet banget ya. Kayak dalam hitungan detik tuh, semua orang bisa tiba-tiba terima informasi itu. Nah, kalau eh, itu udah kesebar, bukan berarti kita nggak bisa nyetop kan. Kalau memang informasinya kita kita tahu nih informasi yang sebenar-benarnya gitu, kita bisa klarifikasi dalam tanda kutip, kita sampaikan informasi yang betul, kita luruskan biar informasi ini tuh nggak semakin jauh gitu. Dan ini juga penting buat kita buat selalu recheck, buat selalu double check informasi sebelum kita sebarkan gitu. Kalau kita dapat informasi, jangan langsung kita telan mentah-mentah gitu. Kita cek dulu faktanya, baru kita sebarluaskan ke orang banyak. Mungkin mas-mas atau mbak yang lain bisa nambahin. Ya, betul sih itu tadi kata Mas Fandi ya. Kita harus sesering mungkin ngecek informasinya gitu. Jadi walaupun hoaxnya itu beredar di mana-mana, yang penting kitanya nggak ketipu gitu. Jadi menurut saya sih yang perlu ditingkatkan itu ya itu sih pemahaman kita akan berita tersebut palsu atau tidak, maka kita harus mengeceknya secara detail gitu. Nah, eh, tapi kalian pernah nggak sih ketemu orang yang dia itu Berarti udah ya dikasih lanjut Mas tahu Reza. link berita yang benar nih, informasi yang benar, tapi ternyata dia tetap kekeh itu menganggap bahwa
apa yang dia terima itu berita hoaxnya itu yang dia percaya gitu. Jadi pernah nggak sih kalian ketemu orang-orang yang kayak gitu? Sering sih Tanteku Mas, mas, biasanya tanteku, orang-orang yang udah tua. tanteku mas, tanteku, itu mas, kayak Sering gitu tuh. banyak banget yang gitu. Mungkin kadang-kadang mereka denial kali ya, karena udah nerima info itu duluan gitu kan, langsung nganggep itu yang benar gitu. Iya, bener banget, denial gitu. Bener sih, itu apalagi kalau udah berumur ya kita juga agak susah gitu ya ngasih tahunya. Ya mungkin itu sih tantangan kita juga kan. Maksudnya buat menghadapi hoax ini ya tentu kita harus kasih tahu orang sebanyak-banyaknya walaupun susah ya tetap aja diomongin gitu ya Mas ya. Eh, Sebenarnya ini kan kalau apalagi ngomongin orang tua ya, itu kan sangat susah gitu ya ngomonginnya. Sebenarnya apalagi berita-berita yang bulan menghantam bumi itu kan kadang-kadang dipercaya gitu ya. Nah, kalau teman-teman sendiri pernah dengar hoax parah apa sih yang diterima atau yang dialami teman atau kerabat teman-teman semua? Dulu tuh pernah ada tuh Mas, apa namanya yang Justice for Audrey, tahu nggak kira-kira yang lainnya? Itu kan Oh, rame yang banget ya waktu itu. pembulian ya? Iya, Ya kan? betul. Nah ya itu udah sampai ngerugiin negara kan ya. Setahu aku bahkan sampai rumah sakitnya tuh dulu dibayarin sama negara pas dia opname gitu. Ternyata dia bohong, hoax gitu. Itu paling parah sih menurut aku. Nah, iya itu mungkin salah satu kasus yang bisa membohongi rakyat Indonesia, bukan hanya ibu-ibu, bahkan yang generasi muda pun pada saat itu di Twitter ya, yang sekarang di X itu dibohongi gitu. Mungkin Mas Noval ada tanggapan lain? Kalau saya sih hoax-hoax receh sih Mas. Dulu kan kalau kita punya HP jadul gitu ya. Itu dulu sering banget tuh dapat dapat SMS-an kalau kita nggak SMS kita akan dihantui gitu kan. Itu menurut saya cukup receh tapi banyak juga yang ketipu gitu ya. Nah, mungkin itu juga eh, setelah berkembangnya zaman kan yang kayak gitu hilang gitu ya. Berarti kan sebenarnya bisa diilangin hoax ini gitu. Dengan apa? Dengan sadar bahwa itu salah gitu atau palsu gitu ya. Jadi mungkin ya itu sih tadi harus sering-sering menyebarkan bahwa harus membedakan mana yang palsu dan enggak gitu sih Mas. Nah, Nah, benar-benar. nyambung ke Mas Gopal tadi, kira-kira kiat-kiat apa sih yang bisa kita lakukan untuk istilahnya harus memilah-milah gitu informasi yang benar maupun yang salah. Kita taunya itu informasi yang benar dan informasi yang salah, yang hoax itu seperti apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman. Tentunya yang pertama kita harus telusuri dulu sih, itu sebenarnya informasinya fakta atau enggak. Kita harus double recheck dari informasi yang kita terima, apalagi lewat link yang biasanya tersebar di grup WhatsApp atau di media sosial yang lain. Kalau dari pengalaman aku sih kayak gitu. Setuju, setuju. Sepakat sih. Jadi Kita harus tuh check and recheck ya, Mbak ya. Oke, Mas Fahmi, tadi kan kita udah Betul. bicara banyak nih tentang karena hoax. share di sosial media, Bentar, bentar. Sepertinya Mas Pupus jaringannya agak bermasalah. Nah, ini siapa nih yang jaringannya bermasalah kira-kira? aduh guys, sorry banget nih kayak jaringan aku deh. Sebentar ya. Boleh Oh dilanjut ya. aja dulu, nanti Oke, aku kita join lanjut ya. lagi. Oke, Mm-mm. oke, siap Mas Pandi. Thank Nah, you. iya. Benar nih teman-teman Mas kita Fahmi, tadi harus kan kita udah bicara banyak mm-mm. banyak Benar nih kita cerita harus tentang hoax. Jadi hoax itu kan banyak di media sosial. Nah, yang lagi booming banget selain hoax itu yang ada di Kamboja nih Mas. Tahu nggak apa tuh? ya judul sama kayak tadi kalau kita ngecek-cek link kira itu entah itu berita, entah itu informasi apapun sering diarahkan ke link judul gitu. Banyak kerabat sih atau banyak teman yang
tergoda gitu. Untungnya kalau saya masih bisa tahan gitu loh, karena mungkin masih dilindungi oleh Tuhan gitu. Nah, tapi sebenarnya karena aku jarang mempelajari judol itu apa, ada nggak sih teman-teman yang ngerti judol itu sebenarnya apa sih? Gitu. Oke, Mas. Mungkin gantian ya. Saya coba jelasin yang tentang judul. Judul itu sebenarnya sama aja sih, Mas. Sama-sama judi. Tapi bedanya di sini online. Mungkin kalau judul itu lebih gampang ya. Maksudnya ini kan nggak perlu modal yang besar. Cukup modal dari handphone, modal yang kecil. Ya, apa sih istilahnya dengan mengikuti tren sekarang, dia jadi lebih mudah gitu untuk bermain judi. Nggak harus kayak kita datang ke tempat langsung. Itu bisa dari mana aja kan kita kayak cukup modal handphone aja sama link-link ke tersebar yang tadi Mas Fahmi bilang itu. Oh, oke. Berarti ini ya Mas ya, berarti pengawasan dari pemerintah itu kan masih sangat minim. Jadi hal tersebut tuh berarti menjadi tantangan balik ya untuk bangsa Indonesia dari judi online itu. Betul ya Mas Rahmadi? Oh ya betul Mbak. Betul sih itu apa istilahnya bukan ya menjadi tantangan dari pemerintah juga sih sebenarnya. Tapi kan nggak harus dari pemerintah aja sih sebenarnya yang apa harus memba bukan membasmi ya, memberantas judol itu. Sebenarnya dari kita kita juga kan apa namanya juga harus berpartisipasi, jangan ikutan atau bagaimana. Betul banget, betul banget. eh Apa namanya, kalau kita bahas judi online nih, karena itu tadi ya, karena modalnya itu cukup kecil aja kita udah bisa main, terus device yang kita perlu pakai cuman handphone kita sendiri, jadi kan ini emang gampang banget kan. Kayaknya kalau pemerintah, maksudnya kalau kita bebanin semuanya ke pemerintah, kayaknya udah nggak bisa ke-handle gitu, karena berapa banyak juta penduduk yang harus diawasi gitu kan. Makanya kalau menurut saya pribadi, kalau kita mau ngebasmi judol, berarti semuanya harus ikut nih. Baik itu pertama pasti pemerintah ya sebagai penyusun kebijakan udah pasti. Terus kita dari pribadi kita sendiri harus membentengi diri kita sendiri. Terus kita mungkin perlu ngingetin teman di sekitar kita juga. Terus keluarga yang orang paling dekat sama kita itu juga harus saling bantu lah, saling ingetin. Dan mungkin juga kalau bisa ini bisa disisipin di kurikulum gitu ya, biar semua orang punya edukasi dari sekecil mungkin. Mungkin itu. Nah, iya sih betul. Tadi bahwa pemberantasan judul ini harus kita semua kan yang melaksanakan. Tapi menurut saya juga sebenarnya bisa juga sih dari pemerintah itu gencar untuk melakukan pencegahan seperti blokir-blokir situs yang sudah ketahuan ketahuan itu link judul gitu ya. Itu harusnya sudah mulai diberantas sih satu persatu gitu ya. Jadi jangan nunggu orang lain terjerat dulu karena kan kalau sudah terjerat pasti mereka juga susah untuk keluar gitu kan karena kecanduan itu. Makanya sebenarnya bisa sih langkah yang paling bijaknya itu dihapuskan link-linknya kalau menurut saya gitu. Tapi emang Oke, susah berarti loh Mas. semua Tapi emang susah loh Mas untuk menghapus itu. Kalau sudah kecanduan itu emang susah. Karena apa ya, dia kalau sudah kecanduan kan emang dari awalnya itu sengaja loh sistem bandar itu dibuat seperti kita menang. Atau ya awal-awalnya pasti kayak, ah coba-coba nih, kayaknya menarik nih, kemudian kecil, kita tahu bisa menang besar. Memang dari sistem bandar pasti nanti kan akan dikasih menang, mulai kecanduan, kemudian segala macam. Wah besoknya mungkin kalah atau bagaimana, coba lagi deh, siapa tahu hari ini kita menang, atau segala macam. Nah mungkin itulah yang nggak, nggak, kalau cuman apa namanya website-websitenya doang yang dihapus, tetap aja mas, masih agak susah juga. Sebenarnya dari kita kita orang juga harus membantu lah kerabat-kerabat
Atau mungkin misalnya kayak dari mas-masnya ini ada cerita kah atau gimana teman-temannya yang terjerat apa misalnya permainan judi online ini. Berarti itu udah settingan ya Mas kalau untuk judi online. Udah disetting untuk menangnya, untuk kalahnya, dan bikin kita semua tuh kecanduan gitu kan. Ya kalau setahu saya sih emang gitu Mbak. Nah, emang sengaja dibuat sama si apa namanya pembuat sistem ini supaya ada kecanduan. Dia seperti awalnya dikasih menang, terus nanti baru sudah pertengahan kan orang sudah keenakan nih. Wah menang nih lumayan nih, bisa nambah apa penghasilan atau segala macam. Nah baru nanti tengah-tengahnya sudahlah dimulai kalah 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 terus ya ujung-ujungnya bangkrut pastinya. Ya, benar banget nih Mas Fahmi dan Mas Rahmadi. Berbicara tentang judul nih Mas Fahmi, eh, kita ngomongin tentang sanksi pidana nggak sih untuk para pemain-pemain judul ini yang udah merugikan negara? Ya, benar banget sih Mbak. Menurutku harus ada tindakan dari pihak-pihak yang berwenang gitu. Tapi selama ini yang aku paham, yang kena tangkap ini selalu yang di bawahnya begitu loh. Kalau kita baca-baca berita ya, yang tingkat atas gitu, atau mungkin disebut bandar gitu. Itu tuh masih banyak banget gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita di link-link di link-link di komen-komen YouTube atau di komen-komen TikTok tuh banyak banget gitu kan link judi online. Nah, menurutku sih memang harus di diberantas secara masif gitu loh. Tapi aku bingung nih sebenarnya jadi siapa gitu loh yang harus mengemban tanggung jawab untuk memberantas judi online gini gitu loh. Dari semua stakeholder sih Mas, kalau untuk masalah judul ini. Bukan hanya dibebankan ke pemerintah, tapi semua lapisan harus berperan aktif. Gitu. Karena nggak mungkin keberantas, nggak mungkin keblokir, karena itu susah untuk dikendalikan. Tapi sebenarnya dari Indonesianya sendiri itu tuh udah ada loh ternyata apa namanya hukumnya. Ada di UU ITE pasal 27 ayat 2, terus juga ada di KUHP. Itu tuh pelakunya bisa dipenjara, didenda sama dihukum. Tapi ya balik lagi, mungkin kalau bandarnya punya backingan yang gede kali ya. Jadi nggak kena. Iya, tadi udah banyak banget ya, mulai dari dampak judi online, kemudian ada juga hukuman-hukumannya, kemudian ada cerita-cerita juga dari Mas Rahmadi, tetangganya mungkin, keluarganya yang kena judi online gitu. Memang faktor lingkungan menjadi sebuah ini ya, katalis utama penyebab berkembangnya judi online. Bayangin aja, dulu uang 50.000 orang-orang biasa belanjakan di warung. Roda ekonomi jadi berputar. Bisa buat beli bahan baku lagi, bisa buat masak lagi. Tapi sekarang uang 50.000 buat apa? Depo. Jadi emang judi online ini memang salah satu tantangan di dalam kebangsaan kita kali ini. Iya, benar banget Mas Reza. Berarti bukan hanya kerugian secara di diri sendiri, tapi untuk ke harta benda, ke keluarga, dan ke lainnya itu juga rugi kan, Mas? Nah, Betul. berbicara tentang kerugian, selain rugi secara fisik, secara harta benda, apa sih kerugian yang dialami oleh para korban-korban dari judul itu? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu dan paham. Ada yang eh, coba menanggapi ya. Ada yang emang udah habis hartanya, kemudian dia pinjam ke temennya, pinjam ke keluarga istrinya, ke keluarga suaminya, ke keluarga dari keluarga yang lain. Jadi yang namanya judul ini selain merugikan diri sendiri, orang lain juga kita merusak tali silaturahmi antar keluarga, antar tetangga, antar manusia itu jadi rusak gitu. Siapa sih yang mau temenan sama orang yang dalam tanda kutip istilahnya ketagihan judi online?
kan nggak ada gitu. Iya, Ya emang iya benar banget. putus silaturahminya gitu sama orang lain. Iya, Benar betul sih. banget. Tapi menurut Betul. saya justru orang-orang yang kayak gitu kita harus juga kasih tahu sih Mas. Ya kalau orangnya mau dikasih saran gitu ya. Maksudnya emang agak miris sih gitu lihatnya karena mereka kan juga masuknya mungkin karena tidak sengaja gitu ya atau coba-coba gitu tadi kata Mas Adi coba karena dimenangin terus oh ternyata akhir-akhirnya tetap bangkrut juga gitu ya. Sebenarnya kita perlu cari sih gimana caranya orang-orang ini supaya nggak terlibat dari awal gitu. Karena kan kalau udah di akhir tentu aja susah gitu kan ya. Bahkan sampai merugikan itu pun mereka masih tetap lanjut. Jadi menurut saya sih kita harus cari bagaimana orang ini nggak coba-coba gitu. Mungkin itu sih. Oke, thank you Mas Novel. Berarti ibaratnya untuk eh, yang dibilang Mas Reza dan Mas Novel itu ibaratnya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan itu akan merusak tali silaturahmi kita semua. Nah, terakhir nih kita berbicara tentang judul. Menurut eh, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, gimana sih cara kita untuk stop dari kecanduan judi online ataupun jangan coba-coba untuk memulainya? Itu gimana untuk trik dan kiat-kiat ya? Mungkin bisa disampaikan mulai dari Mas Irfandi atau Mas Rahmadi, monggo. Ya, kalau menurut saya sih ya pokoknya jangan sekali-sekali deh mencoba judul. Kalau awalnya hanya coba-coba, dijamin pasti ketagihan untuk bermain. Karena rasa penasaran tadi, ingat judul bukan cara cepat kaya, justru merugikan finansial, mental, mungkin bahkan relasi sosial kayak seperti tadi sudah teman-teman bahas. Bagi yang kecanduan judul, mungkin kita bisa support mereka, ajak mereka bergabung dengan kelompok yang positif, mencari aktivitas pengganti yang lebih bermanfaat seperti olahraga, hobi, atau mungkin belajar investasi resmi seperti reksadana, saham, atau tabungan emas. Mungkin yang lain bisa menambahkan mas tidak ya? Iya, setuju banget, setuju banget. Jadi, eh, kunci pertamanya banget, blokir deh mending semuanya. Yang belum masuk nih, jangan coba-coba sekali masuk aja. Kalau udah masuk, udah nggak bakal bisa keluar gitu kan. Nah, terus kalau bisa nih kita semua mulai belajar atau mulai tambah lah literasi tentang keuangan gitu ya. Jadi kita melek gitu. Kalau ada duit lebih baik kita investasiin gitu daripada kita coba-coba keberuntungan mau lipat gandain duit ujung-ujungnya juga boncos gitu. Eh tadi juga saran dari Mas Rahmadi oke banget. Kalau punya waktu luang, lebih baik cari hobi yang lebih bermanfaat gitu ya. Bisa olahraga, bisa main sama keluarga dan segala macam. Dan mungkin buat teman-teman, karena aku juga punya teman ya yang maaf dalam tanda kutip dia jadi gangguan gitu ya, jadi stres karena dampaknya judol gitu. Mungkin bisa kasih saran teman-teman bisa coba cerita ke psikolog gitu ya, biar siapa tahu bisa ada solusi yang lebih lebih bagus secara klinis gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bisa sama-sama kok, insya Allah perangin judol ini. Jadi memang kebijaksanaan kita lagi sebagai pribadi menghadapi judul dan hoax juga yang tadi ya. Isi waktu luang dan itu belajar instrumen investasi keuangan. Oke, kita udah di nih guys. Halo, jelaskan ya suara saya. Siap mas, bisa jelas jelas jelas. Oke, tolong cakepnya ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Cakep, Cakep. Cakep. Jangan lupa ke gondang dia. Cakep. Cakep. cakep, Jangan mudah percaya berita basi. Hindari Cakep. hoax cakep. dan stop judol untuk hidup lebih bahagia. Woi. Oke. Nah, Terima kasih Mas Fahmi untuk pantunnya dan terima kasih teman-teman semua udah berpartisipasi di podcast 3 Uhuy. Kita akan kembali lagi di minggu depan untuk podcast-podcast selanjutnya. Terima terima kasih. kasih dan sampai jumpa Podcast kembali. Uhuy. Dadah, makasih Hai teman-teman. guys, makasih ya, makasih. Ada